aku pasti 4, aku pasti 5, aku pasti 6, ugoda semua manusia. Begitu kira-kira terjemahannya. Itu persoalannya. Ini persoalan linguistik. Ya, sehingga ya, itu. Jadi banyak orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu dianggapnya ya perintah biasa tanpa penekanan. Padahal maknanya la ta'muruna bil ma'ruf. Oke, itu sebenarnya. Kemudian ma'ruf itu apa? Apa hasanat? Apakah solehat? Ya kan? Apakah kemuliaan? Apakah keindahan? Kata arfa itu dari kata al-urfu. Al-urfu itu tradisi, kebiasaan, sesuatu kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Jadi bukan kebaikan dalam konsep, dalam pikiranmu sendiri. Masyarakat luas mengaku atau tidak. Nah, sekarang ada di suatu suku ketika melamar perempuan, itu perempuan minta mas kawinnya, minta kepala orang 10. Semakin banyak kepala orang yang ditentengnya, itu semakin pahlawan. Itu kan bagi mereka. Begitu pada dan diterima, cuma saya membunuh orang sebagai kemuliaan. Betul enggak? Ya, dan banyak sekali namanya kebaikan-kebaikan itu dipersepsikan oleh diri sendiri. Karena dalam beragama kita ini terjebak dalam agama ritual dan seremonial, bukan agama sosial, sehingga tiap tahun naik haji. Tetapi di samping kiri kanannya banyak anak-anak yatim yang tidak sekolah. Dia akan memilih naik haji daripada ngasih mana yatim. Ya kenapa? Karena ibadah dalam persepsinya itu adalah yang sifatnya ritual, sembahyang, pikiran, naik haji, puasa. Tapi urusan sosial, masalah keadilan sosial, masalah supremasi hukum, dianggapnya bukan kebaikan-kebaikan. Nah, kenapa kita amar ma'ruf ini tidak pada penekanan pada konsep dasar Islam sendiri untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial? Sebab bagaimanapun juga orang yang rajin sholat bukan disanjung dalam Al-Quran, tapi mana diberitahukan bahwa mereka akan dibayar dengan neraka wel ketika mereka menelantarkan anak-anak yatim. Ini kan persoalannya. Bisa nggak kita diajak pikiran kita ke sana larinya? Kalau Islam seperti ini, saya kira bisa memimpin dunia kok. Iya. Nah, jadi, kenapa Islam terjebak kepada upacara-upacara seremonial, ya kan, semacam itu? Ya memang itu ada grand design yang sejak awal itu pada abad ke-9 ke-10 zaman dinasti Abbasid, atau oleh Islam namanya Daulah Abbasiyah di Irak itu. Makanya bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 sendi ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau itu sudah Anda langsung menengah, dijamin masuk macam itu. Jadi kema'rufan itu bersih kita ini. Jadi sekalipun Anda melihatnya pribadi ini baik, bagus, ya coba kita komunikasi dengan masyarakat, bisa diterima enggak? Itu persoalannya. Al-urf namanya itu adalah faktor tradisinya. Makanya dalam selalu lughatan wa urfan atau lughatan wa wastilahan. Urfan itu artinya bertradisi. Kemudian kemungkaran itu apa? Kemungkaran ini bukan kejahatan, bukan maksiat, bukan apa namanya dosa-dosa. Kata-katanya dari angkaro, ingkar, artinya sesuatu yang tidak diakui oleh masyarakat sekitar. Artinya yang bertentangan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya kriminal, pembunuhan, ya kan gitu, korupsi, perampokan dan sebagainya. Itu kemungkaran, itu kita lawan. Tetapi ketika seseorang itu mapansri,
atau ngunjung atau marhabanan atau tahlilan itu bukan kemungkaran. Masa lagi? Ya ini persoalannya, itu kan pahaman Anda. Itu makanya jadi ini saya nanti bukan temanya, tapi nanti kita fokus kita bicarakan masalah kemungkaran itu apa. Masa orang bikin tempat ibadah dia namanya kemungkaran, dimusuhi. Masa gereja dibakar? Ya gereja bukan kemungkaran dong. Masa orang tempat ibadah dia kemungkaran? Nah ini jadi persoalan besar bagi kita. Makanya oke, kita lanjut lagi. Kita mengejar waktu soalnya. Ya, setengah jam tadi ya. Ya, setengah jam pemaparan. Kemudian perintah Tuhan untuk amar ma'ruf nahi munkar ini kan seperti undang-undang dasar, hanya beberapa kata. Nah, dalam mengimplementasikan, mengamalkan pasal-pasal undang-undang dasar itu perlu ada undang-undang, ada peraturan, ada juklak, ada juknis. Artinya ada payung hukum yang tidak semena-mena orang menginterpretasikan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan pikiran budayanya masing-masing. Ada payung hukumnya. Ini persoalannya yang nggak bisa. Jadi sebelum kita itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya bikin payung hukumnya dulu dong. Kalau nggak ada namanya liar namanya. Itu yang saya maksudkan. Lebih tertib hukum persoalannya. Undang-undang Dasar 45 itu nggak bisa diterjemahkan langsung melalui undang-undang, melalui peraturan. Ada petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk teknisnya. Ya, sekarang mukul orang nggak boleh dong, mukul orang gimana lagi. Nah, saya kira mungkin itu yang perlu kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu saja. Yuk kita dialogkan hari ini dengan MUI, ya kan? Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.